angkat boleh kita pakai sendiri ya. Kita akan pujian lagu Rahim angkat kita angkat pujian kita surga bergema. Besar dan ajaiblah karya-Mu.
surgawi, kami mengucap syukur Bapa untuk siang hari ini Bapa, karena kami berkumpul bersama Bapa. Kami berkumpul sini anak-anakmu Bapa, mengucap syukur Bapa atas kasih setiamu Bapa. Sekali lagi Bapa kami mengucap terima kasih Bapa. Bapa, saudara kami yang mendengar firman-Mu Bapa yang akan dibawa oleh Pak Heri Bapa, tebus dia dengan kuasa darah Bapa, sehingga dia di balik salib Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu yang nyata Bapa, dan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hari ini kita bisa bertatap muka langsung. Saya baru mengenal Bros, Kamarsia. Ada satu grup saya sebelumnya, ada beberapa yang saya panggil kakak, yang Kamarsia, Kak Ida yang datang. Jadi saya pribadi excited sekali dan kemarin diminta untuk foto, jadi saya sedikit campur aduk di sana. sedikit malu karena saya maaf pada Bapak Ibu, dalam artian lebih lama dulu masuk dalam pelayanan, sementara saya baru masuk pelayanan. Jadi campur aduk ketika Pastor Desi meminta saya, tapi firman Tuhan harus disebarkan dan kita dengarkan biar firman Tuhan menjadi kekuatan dan berdampak dalam kehidupan kita. Berapa bulan yang lalu di persekutuan doa yang tiap hari Selasa ya, jadi saya sempat diminta juga untuk melakukan khotbah. Saya memberi judul how to maintain dan damage our good relationship, atau bagaimana kita menjaga atau merusak hubungan baik yang sudah kita buat sebelumnya dengan seseorang, atau dengan keluarga, atau dengan semua orang yang kita temui. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai relationship, dan nanti juga ada kaitannya dengan Natal ya, karena kita dalam masa Natal pada minggu-minggu ini. Saya beri judul yaitu Your Character Define Your Relationship. Jadi karakter kita akan mendefine kita bagaimana relationship yang kita akan bangun dengan komunitas kita. Jadi saudara, kita diciptakan Tuhan itu bukan untuk sendiri. Jadi Pastor Doni kalau nggak salah pernah mengatakan bahwa basically kita adalah makhluk sosial. Kita perlu berinteraksi dengan orang banyak. Kita perlu komunitas untuk membangun diri kita. Nah, tapi sebelumnya itu dalam Kejadian Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 6. Saya sengaja mengambil sedikit ayat ini karena kita akan belajar tentang hikmat juga. Tapi sebelum Tuhan menciptakan manusia, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu begitu baik, Dia begitu perfect, Dia begitu teliti, terstruktur dalam menciptakan semuanya. Dia menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang, binatang-binatang yang di darat, di udara, di laut, untuk kebutuhan manusia. Jadi semuanya sudah ada untuk kebutuhan manusia. Dan kita akan belajar bahwa Tuhan sendiri pun tidak menciptakan itu dengan kekuatannya atau dengan kuasanya. Kita bisa baca di Yeremia 10 ayat 12, terjemahan baru, saya bacakan. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya. Jadi dengan tidak hanya dengan kekuatannya dan kekuasaannya, tapi dengan kebijaksanaannya. Dan yang membentangkan langit dengan akal budi. Jadi ada 3, kuasa, kebijaksanaan, dan akal budi. Kemudian kalau kita baca di Amplified Bible, di ayat yang sama dikatakan bahwa God made the earth by His power. He established the world by His wisdom. And His understanding and skill, ditambahkan ada satu lagi, understanding and skill, He has stretched out the heaven. Jadi tidak hanya kuasa atau kekuatannya yang Tuhan pakai untuk menciptakan, untuk menata dunia ini, tapi Dia menggunakan hikmat, wisdom, akal budinya untuk menata. Jadi kalau Tuhan yang Maha Kuasa saja, Bapak Ibu, membutuhkan atau menata dunia dengan hikmat dan akal budinya, tidakkah kita sebagai manusia perlu lagi belajar lebih dalam mengenai hikmat? Karena hikmat untuk kita sebagai manusia itu dibutuhkan untuk menata kehidupan kita yang lebih kompleks dalam halnya relationship. Dan setelah Tuhan menciptakan manusia, Adam khususnya, Tuhan memberikan Hawa itu sepadan dengan dia. Jadi tidak hanya itu saudara,
Dia yang memerintahkan beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi sekali lagi jelas bahwa kita tidak diciptakan untuk sendiri, tapi Tuhan itu menyuruh kita untuk bertambah banyak, beranak cucu dan membentuk sebuah komunitas. Dan komunitas yang kita buat atau komunitas yang kita berada dalam satu komunitas itu menentukan kita itu akan jadi seperti apa. Atau komunitas itu akan membuat kita akan mendekat kepada mujizat atau menjauh dari mujizat. Dalam Lukas 5 ayat 12 sampai 26 diceritakan bahwa ada seorang yang lumpuh, Bapak Ibu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berbaring dan tapi dia dikelilingi oleh teman-teman yang menolong dia, yang membuat dia mampu berjalan, yang membuat dia merasakan mujizat Tuhan. Sehingga pada ayat 20 dikatakan Yesus melihat iman mereka. Bukan dikatakan Yesus melihat iman orang lumpuh, tapi Yesus melihat iman mereka. Jadi artinya bahwa kita, teman-teman di sekitar kita itu menentukan. Saya tidak mengatakan bahwa secara personal kita tidak bisa merasakan mujizat, tetapi ada kalanya di mana teman-teman kita, komunitas kita membantu kita untuk merasakan mujizat Tuhan. Dan itulah sebabnya pergaulan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yang tadi kalau kita hubungkan di rekor pertama bahwa kita membutuhkan hikmat untuk kita bergaul. Dan itulah juga sebabnya pergaulan itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali kita melihat kehidupan kita sendiri, kehidupan teman, bahkan keluarga kita atau orang lain, kehidupannya itu kadang naik, kadang turun. Itu tergantung dari komunitas yang dia ada perubahan komunitas yang dialami dalam kehidupan mereka. Seorang penulis Leo Christopher berkata bahwa there is only one thing more precious in our time, and that's who we spend in our life. There is only one thing more precious than our time, and that's who we spend in our. Jadi ada satu yang lebih berharga daripada waktu itu sendiri, yaitu bahwa dengan siapa atau untuk siapa kita menghabiskan waktu tersebut, waktu yang diberikan Tuhan. Jadi yang saya katakan di awal tadi bahwa beberapa bulan yang lalu ya kita belajar tentang how to maintain atau damage or good relationship, yaitu saya memisahkan antara Saul dan Daud dan juga Yonatan. Tapi kita akan fokus ke Daud dan Saul. Jadi pada mulanya mereka mempunyai koneksi, mempunyai relationship yang sangat baik. Bahkan Daud dianggap anak oleh Saul karena Yonatan bergaul dengan Daud. Tetapi kemudian relationship itu menjadi rusak karena iri hati dari Saul. Jadi kenapa Saul bisa iri hati? Karena pada saat mereka balik perang, Saul dibanding-bandingkan dengan Daud, dan yang membanding-bandingkan adalah perempuan. Jadi kalau laki-laki kan atau semua atau perempuannya tidak suka dibanding-bandingkan, tapi yang dikatakan bahwa dia dibanding-bandingkan tidak hanya satu dua perempuan, tapi seluruh perempuan di kota Israel itu membanding-bandingkan dia. Jadi dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa atau berpuluh-ribu. Jadi dengan perkataan itu bangkitlah amarah Saul dalam hatinya. Dan saya mau kita fokus ke statement ini bahwa lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, jadi perkataan perempuan itu menusuk hati Saul, kemudian masuk ke pikiran. Dikatakan bahwa kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jadi dia merasa bahwa Daud adalah saingannya. Jadi relationship yang baik pada awalnya dirusak karena ada iri hati dari Saul. Dan sejak hari itu kalau kita baca di ayat selanjutnya bahwa Saul ingin berapa kali membunuh Daud. Jadi dikatakan di 1:18 dan 19, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dalam usaha menjalin sebuah relationship, sebenarnya kondisi kita adalah menjadi penentu, sama seperti Saul ya. Jadi kita lah yang menentukan siapa yang mendekat dan siapa yang menjauh. Jadi kalau saudara tidak suka terhadap siapa yang mendekat kepada saudara, siapa yang harus berubah? Saya ulang,
Jadi kalau saudara tidak suka siapa yang dekat kepada saudara, siapa yang harus berubah? Bukan mereka, tapi kita yang harus berubah. Karena kita yang menentukan dengan siapa kita akan berteman. Nah, seringkali kita berharap berteman dengan orang tertentu. Misalnya anak bawah ya, misalnya berteman sama Bu Ros misalnya. Kenapa saya bisa dapat makan gratis seperti hari ini misalnya? Atau saya berteman dengan ada Kak Ulan ya. Yang baru dengan Kak Ulan karena dia punya salon jadi gue dapat diskon. Jadi kita tuh berteman dengan ada sesuatu yang kita inginkan, Jadi attitude kita, behavior kita, perkataan kita, gerak-gerik kita justru membuat orang itu menjauh daripada kita. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita kadang menemukan teman-teman kita atau bahkan diri kita, orang yang senang bergosip kumpulnya sama orang-orang bergosip. Orang yang sakit hati, patah hati, ya kumpulnya sama orang-orang yang patah hati. Orang yang murah hati, orang yang berpikir optimis kumpulnya dan orang yang murah hati dan optimis. Ada satu ayat yang merupakan inti dari pelajaran Tuhan pada hari ini, yaitu Amsal 4 ayat 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada banyak teori tentang relationship yang kita bisa baca di buku atau internet ya. Tapi semua relationship diawali dengan perkenalan. Nah, perkenalan itu Bapak Ibu hanyalah sebatas permukaan. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu mendapatkan kado itu dibungkus dengan rapi, dengan indah. Kemudian kita ekspektasinya bungkusnya bagus, pasti isinya bagus nih. Jadi tapi kita nggak tahu isinya. Dan kemudian kalau kita mau tahu isinya, kita harus robek bungkus itu, kemudian kita buang. Jadi dikatakan bahwa jangan pernah kita jatuh cinta kepada introduction atau permukaan. Kemudian tahap kedua setelah perkenalan adalah pertemanan. Nah, pertemanan kalau yang tadi ilustrasi yang tadi bahwa kalau kita ingin melihat barang yang di dalam karung tersebut, kita harus robek bungkus itu, kemudian ambil, kemudian lihat barang itu. Apakah sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak? Ekspektasi itu semacam kayak semakin besar kan kita berekspektasi, tapi aktualnya ekspektasi itu kadang seperti ini, tapi aktualnya seperti itu. Semakin besar jarak antara itu, semakin besar kekecewaan kita. Nah, sama halnya dengan relationship Bapak Ibu. Jadi untuk dapat melihat teman kita, untuk jadikan teman, kita harus ngobrol dengan dia, kemudian kita tahu oh ini layak jadikan teman, atau meningkat dari perkenalan menjadi teman. Akhirnya kita menjadi teman pelayanan, teman bisnis, atau teman hobi, misalnya olahraga dan segala macamnya. Tapi kita tidak akan, saya berharap bahwa kita semua di sini bukan di tahap 1 di perkenalan atau pertemanan kita akan menjadi sahabat, itu yang poin 3. Nah, dan hanya berapa dari teman saudara dikatakan bahwa yang bisa menjadi sahabat, yang Bapak Ibu bisa berikan akses kepada dia. Karena definisi sahabat adalah orang yang mengenal saudara, termasuk kelemahan saudara, tapi tidak risih dengan saudara, bisa menghandle saudara. Dan sahabat juga diartikan bahwa mengasihi Anda, mengasihi dirimu apa adanya, bukan mengasihi Anda ada apanya. Jadi definisi sahabat, jadi tadi ada kita kenalan, pertemanan dan sahabat, dan itulah sebabnya tidak semua orang bisa menjadi sahabat saudara, karena dengan definisi ya kita punya kelemahan. Tidak semua orang bisa mau menerima kelemahan yang kita punya. Tidak semua orang ingin tahu mengenai the real dalam diri kita. Dan itulah juga sebabnya banyak orang kecewa, banyak orang ditipu saudara. Karena dengan cepatnya dia membuat yang tadi kan ada step-stepnya ya. Ada pertemanan, pertemanan. Banyak orang dengan mudahnya membawa orang tersebut masuk menjadi level sahabat, kemudian mempercayai, dan akhirnya dia ditipu dan kecewa karena tidak ada kewaspadaan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpanjang kehidupan. Nah, saudara juga bahwa karena dibutuhkan proses dan dibutuhkan waktu untuk teman-teman kita untuk dijadikan sahabat, untuk mengenal kita, dibutuhkan kedewasaan mereka untuk mengenal kita, untuk mengetahui kelemahan kita. Karena balik lagi bahwa definisi sahabat adalah
orang yang mau menerima kita apa adanya, tahu kelemahan kita. Jadi, tapi di balik itu semua, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih, tidak ada teman atau sahabat yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada pendeta yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna. Kalaupun ada sahabat yang teman-teman bilang, Bapak Ibu bilang sempurna atau gereja yang sempurna, ketika berteman dengan Anda, dia tidak akan menjadi sempurna. Atau gereja yang sempurna misalnya, ketika Bapak Ibu masuk dalam gereja itu tidak akan menjadi sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Tapi yang saya mau bagi di sini adalah dalam kaitan juga kita ingin celebrate Christmas adalah ada sebuah sosok yang dia adalah pribadi yang kalau minggu lalu kita bicara tentang Immanuel ya, dia adalah sosok pribadi yang tidak pernah berdosa. Dia lahirnya pun sebuah miracle, dan dia lahir untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian dia mati, kemudian dia bangkit mengalahkan maut. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu, dia memanggil. Selayaknya orang yang, kalau kita Pastor Desi dan Pastor Doni diajarkan ya, orang yang sudah dibeli itu adalah hamba. Hamba tadi adalah tidak tahu apa yang diperbuat Tuhannya, tapi dia memanggil kita sahabat. Kita akan baca ayatnya di Yohanes 15 ayat 12 sampai 15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah didengar dari Bapa. Pilihannya ada pada saya dan Bapak Ibu, apakah mau menjadikan Tuhan Yesus menjadi sahabat. Sekali lagi Bapak Ibu, sahabat adalah orang yang mengasihi kita apa adanya, orang yang tahu kelemahan kita tapi dia tetap mau mengasihi. Dalam bulan-bulan kita ingin celebrate Natal, kita tidak hanya celebrate Natal sebagai pesta pora, tapi kita mengerti arti kelahiran Yesus dan maukah kita menjadikan dia sebagai seorang sahabat. Itu yang saya bisa bagi. Terima kasih. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, kami di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, jadi Allah yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami begitu gembira Tuhan. Saya Tuhan pada hari ini kami bisa berkumpul bersama sahabat-sahabat kami, rekan-rekan pelayanan kami Tuhan. Sebuah joy Tuhan, kesenangan buat kami bisa bertatap muka dan bertatap muka langsung Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi berasal daripada-Mu Tuhan, kekuatan yang berasal daripada. Dan kami juga telah belajar mengenai firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menerima Engkau sebagai sahabat kami, dan Engkau sendiri yang menawarkan Tuhan untuk menjadikan sahabat kepada kami. Engkau memanggil kami sahabat bukan-Mu, bahkan Engkau rela mati. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kehidupan kami. Dan kiranya firman yang telah kami dengar Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan kewajiban sehingga firman itu tertanam dalam hati kami paling subur Tuhan. Yang kami tidak hanya mendengar Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami menjadi pribadi Tuhan, menjadi berkat buat keluarga kami, keluarga kecil kami, keluarga besar kami, rekan kerja kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus.